Saya secara pribadi sih sebenarnya sudah lama mengikuti perkembangan UMA. Kami berdua berkolaborasi untuk mengisi konten, bukan mengisi ya, ini sebenarnya kompetisi Syiar Digital Indonesia untuk aplikasi UMA. Motivasi saya ingin ikut SDI ini adalah karena background saya dulu kan orang broadcasting ya, terus udah lama juga kangen nih pengen cuap-cuap. Permasalahan rumah tangga kaum muslimin saat ini tidak hanya sekedar minimnya ilmu mereka dalam menjalani episode pernikahan, tetapi yaitu mudahnya akses mereka untuk mendapatkan informasi yang tidak akurat. Dan mudah-mudahan ini kesempatan luas nih untuk kita content creator yang mudah khususnya untuk mengaktualisasikan dirinya lewat platform Islam yaitu di UMA. Yang menariknya dari kolaborasi kolaborasi jarak jauh Fatur dan Hani ini adalah inilah video call pertama saya dan Fatur di Kendari. Itu sahabat UMA. Assalamualaikum, halo sahabat UMA, perkenalkan saya Hani di Cibinong, Bogor, dan saya berkolaborasi dengan Fatur. Saya Fatur Rahman, saya dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya Lili Sikerupaya dari Situbondo. Saya Ahmad Tarigan yang berasal dari Kota Tangerang Selatan. Kami berdua berkolaborasi untuk mengisi konten, bukan mengisi ya, ini sebenarnya kompetisi Syiar Digital Indonesia untuk aplikasi UMA. Nah, sebenarnya kami berdua punya sejarah nih sahabat UMA. Sejarah gimana kita berdua nih, kami berdua, saya dan Fatur bisa bikin podcast bareng. Bisalah Fatur duluan, silakan Fatur cerita awalnya gimana nih kita ketemu. Oke, jadi awalnya kita tergabung dalam satu grup dengan minat yang sama yaitu grup voice over. Kemudian ada satu tugas atau challenge yang diberikan oleh grup tersebut yang mana challenge-nya itu menuntut ada dua pengisi suara karakter wanita dan juga karakter laki-laki. Itu kita dubbing film Korea pertama kalinya, kami berdua kolaborasi. Nah barulah berikutnya Fatur sempat colek-colek tuh karena ngeliat kompetisi UMA, wah kayaknya asik nih kita bisa kolaborasi lagi untuk ikutan kompetisi. Yang menariknya dari kolaborasi jarak jauh Fatur dan Hani ini adalah kami berdua itu kalau brainstorming, kemudian chat-chatan, maksudnya dalam arti tuker pikiran itu nggak pernah yang namanya video callan. Jadi hanya by WhatsApp, itu pun chat, kemudian hanya by voice note, itu pun voice note pertama kali setelah masuk 10 besar. Sebelumnya belum pernah. Nah inilah video call pertama saya dan Fatur di Kendari. Itu sahabat UMA. Saya secara pribadi sih sebenarnya sudah lama mengikuti perkembangan UMA, terutama di Instagram, juga di aplikasi. Dan saya melihat kemarin ada diluncurkan YouVoice dan ada rasa keinginan untuk bisa bergabung dengan keluarga besar UMA. Tapi saya tidak tahu bagaimana bisa menghubungi siapa akan begitu. Ketika saya mendapatkan informasi Syiar Digital Indonesia ini dan saya ikuti, bagi saya itu merupakan sebagai pintu awal untuk bisa masuk menjadi keluarga besar UMA Indonesia. Karena dengan SDI itu bagi saya kompetisi itu sebagai mengukur siapa-siapa yang akan UMA pilih untuk menjadi konten kreator selanjutnya. Motivasi saya ingin ikut SDI ini adalah karena background saya dulu kan orang broadcasting ya, terus udah lama juga kangen nih pengen cuap-cuap, pengen ngobrol lagi kayak dulu di studio kayak gitu, tapi karena kondisinya belum memungkinkan, jadi alhamdulillah ada wadahnya nih dari UMA, jadi kayak ngobatin kangen itu, alhamdulillah. Dan sebelumnya juga saya kan suka bikin konten di Anchor, dan tinggal melanjutkan aja sih sebetulnya. Pada waktu ikut SDI lebih dimatangkan lagi konsepnya, nyari tagline-nya apa, nanti lebih dikerucutkan segmennya kemana. Alhamdulillah jadi banyak belajar lagi untuk persiapan ikut SDI ini. Kalau saya nawarin 2 tema ke Fatur gitu ya, kami brainstorming berdua, mau tentang orang tua atau tentang saya punya pernah pengalaman sakit corona, kena COVID sekeluarga. Nah, 50 besar yang membawa kami masuk 50 besar di kompetisi Syiar Digital Indonesia 2021 ini adalah mengenai sakitmu rezekimu, yaitu tentang gimana rasanya sakit, kena corona sebulan di rumah aja, tapi bersyukur alhamdulillah
orang-orang terdekat yang benar-benar saat itu membantu semua dari sisi makanan, material, moral, terutama support yang begitu besar itu tetangga-tetangga kami. Jadi itulah yang sebenarnya membawa saya dan Fatur masuk ke 50 besar kompetisi Syiar Digital Indonesia. Pertama yang relate sama kehidupan saya, kemudian saya baru dapat insight baru ketika buka medsos. Itu juga saya suka langsung idenya langsung saya catat, karena takutnya kalau ide nggak dicatat suka hilang nguap gitu aja kan. Jadi suka langsung saya catat. Kemudian kalau lagi baca buku terus ada topik yang menarik, saya juga suka catat, nanti baru dibuat kontennya kayak gitu. Jadi hal-hal yang sebetulnya relate dengan kehidupan saya sih, yang lagi terjadi juga di kehidupan saya kayak gitu Kak Farah. Jadi biar lebih disampaikannya lewat hati, dan mudah-mudahan nanti tersampaikannya juga ke hatinya juga pendengar rumah kayak gitu. Saya memilih konten atau dakwah yang fokus terhadap kajian manajemen rumah tangga Islami karena saya melihat bahwa permasalahan rumah tangga kaum muslimin saat ini tidak hanya sekedar minimnya ilmu mereka dalam menjalani episode pernikahan, tetapi yaitu mudahnya akses mereka untuk mendapatkan informasi yang tidak akurat yang mereka kira itu adalah ilmu untuk menjalani rumah tangga, padahal informasi itu kalau mereka terapkan dalam episode rumah tangga mereka itu bisa membuat kekacauan, perselisihan, permasalahan yang tidak ada solusinya dan bisa berakhir dengan perceraian. Maka alhamdulillah ini sudah hampir 3 tahun saya fokus untuk menyampaikan edukasi itu, dan yang terlebih juga adalah meluruskan informasi-informasi yang tidak akurat tersebut supaya bisa diterima oleh masyarakat, terutama khususnya pasangan suami istri, yang mudah-mudahan informasi itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga qaul ulama, dan kalau itu diterapkan dalam rumah tangga insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang diharapkan seluruh pasangan suami istri kaum muslimin. Saat ini aktivitas saya alhamdulillah menyampaikan dakwah sebagai dai. Yang sering saya sampaikan adalah dakwah perihal kajian manajemen rumah tangga Islami. Kajian-kajian seperti itu juga yang saya submit untuk ikut di Syiar Dakwah Digital Indonesia. Karena memang bukan tipenya yang hobi ngonten ya, jadi jarang berselancar di media atau dunia maya gitu ya. Jadi sehari-hari itu saya biasanya asesmen psikologi. Jadi karena profesi saya sebagai psikolog industri dan organisasi, jadi sehari-harinya sebenarnya melakukan asesmen psikologi, menginterview peserta, menginterview kandidat gitu atau karyawan di salah satu perusahaan. Kayak gitu sih sehari-harinya. Jadi beda banget dengan dunia podcast sebenarnya. Saya itu aktif di program acara radio sebelum Ramadan kemarin. Nah, pas di bulan Ramadan ini saya aktif di kepanitiaan Ramadan di salah satu masjid di Kota Kendari, Masjid Rodotul Jannah namanya. Lebih dominannya sih sebenarnya membuat konten seperti konten-konten Ramadan yang ada di Instagram saya, kemudian di official Instagram Masjid Rodotul Jannah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya lebih dominan ke konten. Selain itu saya jadi host sama jadi panitia aja gitu. Saya ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Yang pertama 4 tahun namanya Umar, yang kedua 2 tahun namanya Ibrahim. Jadi begitu emak-emak yang kangen siaran, dan alhamdulillah bisa di-record ya. Kalau di studio kan harus live, kalau dulu di radio. Kalau sekarang kan kita bisa cari-cari waktu luang nih, biasanya malam hari tuh waktu bertugasnya emak-emak ya kayak gitu. Jadi kita pastikan anak-anak itu sudah aman, sudah tidur, kita baru bisa tenang mengerjakan tugas-tugas kita kayak gitu. Karena biasanya kalau pagi kan suami juga kerja, kemudian pulangnya juga siang, terus kebetulan suami kuliah lagi, jadi lagi banyak tugas, gak bisa banyak bantu di siang hari kayak gitu. Jadi kita bagi tugasnya ya waktu malam-malam, abinya tuh ngelongin anak-anak kayak gitu, atau enggak ya saya ngelongin dulu anak-anak kalau udah tidur jam 10 atau jam 11 baru bisa ngerjain. Kalau misalkan ngantuk biasanya ya after midnight ngerjain tugasnya Mbak. Kalau nanti jadi juara SDI mau ngapain? Wow.
kalau kira-kira jadi juara nih saya dan Fatur, saya udah niatkan. Intinya kalau dapat hadiahnya uang, bagi 2 ya Fatur ya. Tapi yang paling menurut saya dan Fatur itu kalau bagi saya pribadi adalah bersyukurnya karena ini kan pengalaman yang luar biasa ya. Ketemu dengan tim UMA yang benar-benar membantu kami banget, kemudian informatif juga, informasinya semua disampaikan kepada peserta, kemudian juga kami diberikan materi training sebenarnya ya Fatur ya. Ya, benar sekali. Jadi awal kali kita masuk di 50 besar kemarin kan sempat di training tuh. Training sama 2 tutor kan kalau nggak salah. Satunya masalah editor, satunya masalah gimana cara bikin konten podcast. Dan itu menurut aku pribadi salah satu momen yang sangat berharga karena bisa banyak belajar juga dari 2 tutor itu, termasuk masalah editor. Yang mana beliau ini sebenarnya adalah orang yang sudah sering banget saya ikuti informasinya, masalah editing buat konten dan lain sebagainya, dan lumayan ketolong dari informasi yang mereka sampaikan kemarin. Dan kalau mudah-mudahan nanti Allah izinkan menang, insya Allah menjadi pintu awal bagi saya bisa diterima oleh keluarga besar UMA, khususnya di bagian konten kreatornya. Sinergi dakwah ini mudah-mudahan bisa membuat kita bersama-sama untuk mendapatkan pahala jariah dalam menyebarkan dakwah Islam. Kalau jadi juara pastinya ingin terus berkarya, bisa berdakwah lewat konten di Voice Lima, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya pengen gali lagi lebih banyak keilmuan saya, khususnya di bidang public speaking, agar tersampaikan pesannya itu baik ke pendengar Voice. Mudah-mudahan terbuka luas nih, dakwahnya lebih lebar lagi, jadi semakin banyak kesempatan orang mendengarkan karya di podcast yang saya buat. Bisa terus berkarya bareng UMA dan kesempatan buat berdakwahnya bisa lebih luas sih.